bersama Us Eka. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama materi tematik tema 3, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang benda di sekitarku. Silahkan kalian menyiapkan buku bahan belajar daring jilid 3, buku paket tematik tema 3, dan alat tulisnya ya. Yuk, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anakku, silahkan kalian simak Quran Surat Luqman ayat 10. Di situ terdapat kata-kata wa alqafil ardi rawasiya antami dabikum. Artinya, dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi agar bumi tidak menggoyangkan kamu. Allah menciptakan gunung itu sebagai pasak bagi bumi agar bumi tetap kokoh dan tidak berguncang. Gunung di sini merupakan benda. Setiap benda pasti memiliki kegunaannya masing-masing. Baik anak-anakku, silakan kalian lihat gambar yang ada di samping. Pasti kalian tidak asing kan dengan benda-benda yang ada di samping? Ya, ada penggaris, ada buku, ada kursi, dan ada pensil. Kira-kira kenapa ya mereka disebut benda? Lalu, apa itu benda? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kita akan belajar mengenai jenis benda. Yang kedua, kita akan belajar mengenai ciri-ciri benda. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai sifat fisik benda. Dan yang terakhir, kita akan belajar mengenai bahan dasar benda. Ya, kita masuk ke jenis benda. Benda berdasarkan jenisnya itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup contohnya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan benda tak hidup contohnya ember, es, balon, kursi, meja, dan yang lain sebagainya. Bagaimana dengan cahaya lampu, panas api, dan suara? Apakah mereka termasuk benda? Ya, mereka bukan termasuk benda karena cahaya, panas, dan suara tidak menempati ruang dan tidak memiliki massa. Nah, ini berhubungan dengan ciri-ciri benda. Ciri-ciri benda yang pertama adalah menempati ruang. Setiap benda pasti menempati ruang, baik itu benda padat, benda cair, maupun benda gas. Artinya, terdapat ruang yang ditempati pada setiap benda tersebut. Nah, ciri-ciri benda yang kedua adalah memiliki massa. Massa merupakan banyaknya bahan penyusun yang terkandung dalam suatu benda tersebut. Nah, massa ini bisa terlihat ketika kita menimbang benda. Tahukah kalian massa dengan berat sama atau berbeda ya? Ya, betul sekali. Massa dan berat itu berbeda. Massa tidak dipengaruhi oleh gravitasi, sedangkan berat itu dipengaruhi oleh gravitasi. Massa kita di bumi dengan massa kita di bulan itu sama, sedangkan berat kita di bumi dengan berat kita di bulan itu berbeda. Berat astronot di bulan itu lebih ringan daripada dia di bumi. Baik anak-anakku, kita akan membahas mengenai sifat fisik benda. Sifat fisik benda itu bisa kita lihat melalui ukurannya. Benda yang ada di sekitar kita itu mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang pendek. Sedangkan berdasarkan bentuknya itu beragam-ragam juga. Ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya segitiga, ada yang bentuknya segi empat. Nah, yang ketiga adalah warna. Nah, benda di sekitar kita itu bermacam-macam warnanya. Ada yang berwarna biru, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna orange. Bahan dasar benda. Benda yang ada di sekitar kita itu terbuat dari berbagai macam bahan dasar.
Salah satunya adalah yang pertama, kayu. Kira-kira benda apa ya Dek yang terbuat dari kayu? Ya, betul sekali. Ada kursi, ada meja, ada almari, ada pensil, dan yang lain sebagainya. Nah, kayu di sini memiliki keunggulan, yaitu mudah terbentuk dan bertahan lama. Sedangkan kelemahannya yaitu mudah terbakar dan mudah terkena air. Nah, kayu ini agar bisa menjadi benda-benda yang kita inginkan itu melalui beberapa proses. Proses yang pertama yaitu penebangan pohon. Batang pohon yang sudah ditebang itu disebut sebagai log. Nah, proses yang kedua yaitu pengiriman log. Nah, log ini lalu dikirim, biasanya melalui angkutan truk atau kapal. Nah, setelah log itu dikirim, lalu log itu dimasukkan ke dalam pabrik. Biasanya di pabrik itu dilakukan pemotongan log. Nah, setelah log tersebut dipotong, maka dilakukan pengeringan. Bahan dasar selanjutnya adalah kertas. Nah, benda yang terbuat dari kertas ini banyak sekali kita temukan di kehidupan sehari-hari. Contohnya buku BBD kalian. Nah, itu terbuat dari kertas. Nah, kertas memiliki keunggulan, yaitu dapat menyerap cairan. Kelemahannya yang pertama mudah robek dan tidak bertahan lama. Nah, proses pembuatan kertas yang pertama, kertas itu terbuat dari kayu ya. Kayu itu merupakan bahan dasar kertas. Nah, kayu itu dipotong. Setelah itu dihancurkan. Setelah dihancurkan, lalu dipanaskan agar menjadi bubur kertas. Nah, bubur kertas ini disebut sebagai pulp. Nah, pulp ini lalu disaring. Setelah disaring, pulp itu akan menjadi kering. Nah, pulp yang kering itu meninggalkan ampas berupa serat selulosa. Serat ini lalu digiling menjadi pipih, menjadi kertas yang kita inginkan. Bahan dasar selanjutnya adalah plastik. Kira-kira benda apa ya Dek yang terbuat dari plastik? Ya, pastinya banyak sekali ya. Ada gayung, ada ember, ada sekop, ada payung, dan yang lain sebagainya. Nah, plastik ini memiliki keunggulan, yaitu yang pertama murah, tahan lama, tidak tembus air, tidak menyerap air, dan mudah dibentuk. Sedangkan kelemahannya tidak mudah terurai. Karena plastik itu tidak mudah terurai, maka kita harus mengurangi penggunaan plastik. Bagaimana cara kita mengurangi penggunaan plastik? Itu dengan cara 3 tahap, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce merupakan mengurangi penggunaan plastik. Contohnya, pada saat kita ke supermarket, kita sebaiknya tidak membawa kantong plastik, tetapi kita membawa tas untuk membawa barang-barang yang kita bawa, ya. Yang kedua adalah reuse. Reuse ini merupakan pemanfaatan kembali sampah plastik. Nah, bisa kalian lihat itu di gambar ya, itu merupakan botol Coca-Cola deh. Nah, botol Coca-Cola di sini bisa kita gunakan kembali untuk apa? Sebagai pot, dan bisa kita hias menjadi pot yang cantik. Nah, selanjutnya adalah recycle. Recycle itu merupakan daur ulang sampah plastik. Oke, bahan dasar selanjutnya adalah kaca. Kaca memiliki sifat kedap air, tembus cahaya, dan mudah pecah. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Contohnya gelas, botol, dan yang lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah logam. Nah, logam ini memiliki sifat kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Contohnya ada garpu, sendok, uang. Nah, itu merupakan benda yang terbuat dari logam. Ya, yang terakhir adalah karet. Nah, karet di sini memiliki sifat elastis, lentur, kedap air, dan mudah terbakar. Baik anak-anakku, Eka akan menjelaskan tugas mandiri yang harus kalian kerjakan di buku bahan belajar daring jilid 3. Nah, di situ kalian diminta untuk menuliskan nama benda,
bahan dasar bendanya itu apa, sifat bahannya, serta kegunaan benda. Nah, ini USEKA sudah memberikan contoh ya. Yang pertama, contoh nama bendanya adalah tempat pensil. Terbuat dari bahan apa biasanya tempat pensil? Ya, biasanya terbuat dari plastik. Nah, setelah itu, sifat bahan plastik itu apa, Dek? Yang pertama, tidak dapat menyerap air dan tidak tembus air. Sedangkan kegunaan tempat pensil untuk tempat pensil, penghapus, rautan, dan perlengkapan alat tulis lainnya. Baik anak-anakku, itu tadi materi yang sudah USEKA sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kurang dan salahnya. Tetap semangat belajar di rumah. Dan sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum